Jadi aku di sini mau ngejelasin tentang jawaban tugas aku yang ada di esai halaman 145. Itu nomor 6 sampai 10 dan bagian esai nomor 3 dan 4. Langsung aja, yang nomor 6 itu, pada masa awal kemerdekaan Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi dan setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Penetapan tersebut didasarkan pada, aku jawabnya B, itu keputusan sidang kedua PPKI, karena di halaman 143 itu ada QR code. Nah, di QR code-nya itu ditulisnya juga hasil sidang PPKI yang kedua itu berisikan tentang pembagian wilayahnya menjadi 8 dan setiap provinsinya dipimpin oleh gubernur. Jadi udah pasti itu jawabannya sidang kedua PPKI. Nomor 7 itu ada perhatikan tabel berikut. Yang pertama ada Wahid Hashim, kedua M. Amir, ketiga R. Panji Suroso, terus yang B-nya Sutarjo, R. M. Sartono, dan Kusuma Atmaja. Tokoh-tokoh yang menduduki jabatan sebagai Menteri Negara dalam kabinet yang dibentuk dalam sidang kedua PPKI pada 19 Agustus 1945 ditunjukkan oleh kombinasi B, yaitu jawabannya Wahid Hashim, M. Amir, dan R. M. Sartono. Itu ada di QR code, sama aja. Terus yang nomor 8. Dalam sidang ketiga PPKI pada 22 Agustus 1945, PPKI membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pembentukan lembaga ini memiliki arti bahwa aku nggak tahu jawabannya mana, jadi aku jawabnya 2, yaitu Republik Indonesia telah memiliki parlemen dan lembaga perwakilan rakyat, dan yang kedua, Republik Indonesia telah memiliki alat kelengkapan negara yang lengkap. Kenapa jawabannya 2? Karena di dalam QR kodenya ini juga tulisannya kalau hasil sidang ketiga PPKI itu berisikan tentang apa sih, aku lupa jadi, memiliki wewenang legislatif. Nah, karena aku nggak ngerti jadi aku jawabannya 2, B atau C gitu. Nomor 9. Setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai partai negara. Akan tetapi pembentukan PNI sebagai partai negara mendapat penolakan dari golongan muda. Salah satu faktor penyebabnya adalah jawabannya C. Sebagian besar anggota PNI merupakan bekas anggota Jawa Hokokai. Ada di halaman 144. Pembentukan PNI sebagai partai negara mendapat penolakan dari golongan muda. PNI dianggap berbau Jawa Hokokai karena sebagian besar anggotanya merupakan tokoh-tokoh yang duduk dalam organisasi buatan Jepang tersebut. Jadi intinya, kenapa mendapat penolakan itu karena tokoh-tokohnya itu berasal dari buatan Jepang. Intinya masih berbau Jepang. Nomor 10. Perhatikan organisasi berikut: PETA, Keiboda, Fujinkai, Senedan, Jawa Hokai. Organisasi bentukan Jepang yang menjadi anggota BKR ditunjukkan oleh angka B. Aku jawabannya B, 1, 2, dan 4. Yaitu jawabannya PETA, Keiboda, dan Senedan. Itu ada di halaman 144 juga. Tulisannya gini: anggota BKR terdiri atas mantan anggota PETA, Heiho, Keiboda, dan Senedan. Dah. Terus lanjut ke esai nomor 3 dan 4. Nomor 3 itu soalnya sidang kedua PPKI pada 19 Agustus 1945 berhasil membentuk kabinet pertama Indonesia, akan tetapi kabinet pertama ini belum dapat menjalankan roda pemerintahannya. Mengapa demikian? Itu jawabannya karena Otto Iskandar Dinata menimbulkan pertanyaan baru. Apakah pembagian tersebut sudah sesuai dengan paham persatuan Indonesia? Soekarno selaku ketua merasa pembagian wilayah yang dikemukakan panitia kecil hanya berdasarkan atas etnografi dan etnologi. Kriteria tersebut tidak sejalan dengan asas persatuan. Otto Iskandar Dinata berkeras bahwa pembagian wilayah di bawah negara sebaiknya dirancang berlandas pada apa yang sudah ada, sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Warisan ini juga datangnya dari kolonial Belanda. Terus kata Otto Iskandar Dinata nih, pembagian ini tidak bersandar atas apa-apa, hanya pada pendirian
bahwa kita mengambil suatu susunan yang sudah dimengerti oleh rakyat. Jadi itu menjadi alasannya, yaitu keadaan ketika dahulu ada Belanda di sini, Jawa dibagi 3 wilayah. Hanya itu alasannya. Terus usulan Otto Iskandar itu didukung oleh Supomo dan Hatta. Keduanya setuju bahwa membagi wilayah negara ke dalam daerah pecahan bekas pemerintahan Belanda, meski bercatat sementara. Jadi gitu. Terus nomor 4, pada masa awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia memiliki pejabat tinggi negara yang bertugas membantu menjalankan pemerintahan. Siapa saja tokoh yang diangkat menjadi pejabat tinggi negara dalam sidang kedua PKI? Itu menteri negaranya ada 4, yaitu ada Wahid Hasyim, Dr. M. Amin, R.M. Sartono, dan Otto Iskandar Dinata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.